Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Soli dan Solihah? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari bab baru, yaitu bab 2 tentang operasi hitung bilangan bulat. Oke, untuk mendapatkan keberkahan setiap aktivitas kita, marilah kita buka dengan bersama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan disiapkan alat tulisnya ya. Jadi bisa dituliskan poin penting dari video pembelajaran kita hari ini terkait dengan materi ataupun contoh soal yang Bunda berikan. Nah, pada bab 2 ini, operasi hitung campuran, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan campuran yang melibatkan bilangan caca. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bilangan caca ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas pecahan dan lain sebagainya yang bentuk sesuai dengan urutan operasinya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan caca dan berbagai bentuk sesuai aturan operasinya. Baik, anak Bunda masih ingat tidak tentang aturan dalam mengerjakan operasi hitung campuran? Ayo, apa saja sih aturannya? Masih ingatkah? Oke, Bunda harap semuanya masih ingat ya. Bunda ulangi kembali bahwa aturan mengerjakan soal operasi hitung campuran yaitu ada 3. Yang pertama, operasi hitung yang berada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian dan pembagian, maka yang harus didahulukan yang harus dikerjakan itu operasi perkalian dan pembagiannya. Yang ketiga, jika terdapat operasi hitung penjumlahan, dan pengurangan atau perkalian dan pembagian, maka pengerjaan urut dari paling kiri untuk mengerjakan soalnya. Baik, kita langsung memasuki operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dalam bilangan cacah. Nah, coba perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, soal pertama 5.675 ditambah 4.750 dikurang 3.880. Nah, coba diperhatikan contoh soal di samping. Ada operasi penjumlahan dan pengurangan, tapi yang lebih muncul pertama kali yaitu operasi penjumlahan. Berarti operasi yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi penjumlahan. Coba kita kerjakan ya. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu operasi penjumlahannya. 5.675 ditambah 4.750, berapa hasilnya? Nah, dapatlah hasil 10.425. Lalu dikurangkan dengan soal sebelumnya 3.880. Tinggal kita kurangkan saja. Jadi 10.425 dikurang 3.880 hasilnya 6.545. Bisa juga menggunakan pengurangan menurun ya, yang dikerjakan ke bawah. Nah, untuk soal yang kedua, coba diperhatikan kembali. 3.275 ditambah 4.250 dikurang 2.620. Ada tanda kurungnya ya di sana, coba. Nah, perhatikan gambar kembali atau soal kembali pada soal di samping. Itu ada terdapat tanda kurung. Nah, kalau operasi tanda kurungnya ada di sana, berarti harus kita kerjakan terlebih dahulu tanda kurungnya. Nah, 3.275 kita tuliskan kembali. Lalu pengerjaannya 4.250 dikurang 2.620. Hasilnya adalah 1.630. Lalu tinggal kita jumlahkan. Dari 3.275 ditambah 1.630. Dapatlah hasilnya 4.905.
Nah, untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah, apakah anak Bunda bisa dipahami dari penjelasan Bunda? Oke, semoga bisa dipahami ya, Soli dan Soliha. Kita lanjutkan kembali. Tadi kita operasi hitung perjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Nah, kita lanjutkan berarti perkalian dan pembagian bilangan cacah. Coba perhatikan kembali soal berikut. Kalau soal di sini ada 250 dikali 50 dibagi 25. Nah, pada soal di samping ini soalnya itu terdiri dari operasi perkalian dan pembagian. Tapi yang lebih dahulu muncul operasinya adalah operasi perkalian. Jadi yang harus kita kerjakan terlebih dahulu hasil perkalian dari 250 dikali 50. Berapa hasilnya? Oke, dapat hasilnya 12.500. Baru kita dibagikan dengan 25 ini. Dapatlah hasil 500. Nah, itu untuk operasi yang perkaliannya ya sama pembagian. Tapi yang lebih dahulu itu operasi perkaliannya. Lanjut, untuk soal yang kedua, 1.500 dibagi 50 dibagi 40. Coba perhatikan kembali soalnya. Operasinya di sana ada operasi pembagian dan perkalian. Tapi yang lebih munculnya apa? Yang muncul pertama kalinya, pembagian atau perkalian? Pembagian. Nah, berarti harus kita kerjakan terlebih dahulu operasi pembagiannya. 1.500 dibagi 50 itu hasilnya 30, lalu dikalikan dengan 14, dapatlah hasilnya 420. Oke, kita lanjutkan kembali contoh soal yang ketiga pada operasi hitung perkalian dan pembagian. Contoh yang ketiga itu 75 dikali buka kurung 250 dibagi 25 tutup kurung. Nah, perhatikan soalnya. Berarti ada tanda kurung ya di sana. Berarti yang harus kita kerjakan operasinya yang ada di dalam kurung dulu. Kita tuliskan kembali 75 di sini. Dikali hasil dari pembagian 250 dibagi 25. Dapatlah hasilnya 10. Lalu kita bisa langsung kalikan 75 dikali dengan 10. Dapatlah hasilnya 750. Oke, lanjut mengerjakan operasi hitung campuran bilangan. Tadi agak lebih mudah ya untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagiannya ya. Oke, kita lanjutkan di sini operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, soal nomor 1 itu 100 ditambah 2.400 dibagi 120. Nah, dari soal itu terdapat operasi penjumlahan dan pembagian. Operasi perkalian dan pembagian itu selalu lebih tinggi dari operasi penjumlahan dan pembagian. Jadi, operasi tersebut harus dikerjakan terlebih dahulu yang tanda operasi pembagian tadi. Oke, 100-nya kita tuliskan kembali. 2.400 dibagi 120. Cari hasilnya berapa? Oke, 20 ya. Jadi, kita tinggal tambahkan lagi 100 ditambah 20. Dapatlah hasilnya 120. Itu soal yang pertama. Yang kedua, 250 ditambah 40 dikali 150 dikurang 1.500 dibagi 30. Tutup kurung ya di sana. Nah, kita perhatikan soalnya. Di sana berarti terdapat operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan bahkan tanda kurung di sana. Jadi, operasi hitung dalam tanda kurung harus kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian, dilanjutkan dengan operasi perkalian. Dan berakhir penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara urut dari kiri. Oke, 250 kita tuliskan terlebih dahulu. 40 ditambah 40.
dikali 150. Nah, hasil yang di dalam kurung tadi 1500 dibagi 30 dapatlah hasil 50. Oke. Nah, sudah ya kita kerjakan dalam tanda kurung. Selanjutnya kita mengerjakan yang perkaliannya. Sama dengan 250 ditambah 40 dikali 150. Dapatlah hasilnya 6000. Dikurang 50. Oke, sudah selesai. Yang keduanya lanjut. Kita kurangkan berarti. Oke, pengurangan dan penjumlahan. Kita jumlahkan terlebih dahulu ya, kita urutkan dari yang awalnya. Karena 250 ditambah 6000 hasilnya 6250, lalu dikurang 50. Dapatlah hasil 6200. Sampai di sini, Soli dan Soliha bisa dipahami. Oke, lanjut. Itu contoh soal yang ketiga untuk operasi hitung campuran bilangan cacah. 1500 dikurang 400 dibagi 50 ditambah 200 dikali 5. Wah, banyak sekali ya operasinya, seperti contoh soal sebelumnya. Tapi kita analisis dulu soalnya bisa. Di soal itu terdapat operasi pengurangan, pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Operasi hitung pembagian dan perkalian itu harus selalu dikerjakan terlebih dahulu. Setelah diperoleh hasilnya, baru kita pengurangan dan penjumlahan yang kita urutkan dari yang paling kiri. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita tuliskan terlebih dahulu 1500 dikurang. Hasil dari pembagian 400 dibagi 50 itu 8. Lanjut ke 200 dikali 5, hasilnya 1000. Nah, kita urutkan dari yang paling kiri, berarti operasi pengurangan dulu ya, baru penjumlahan. 1500 dikurang 8, hasilnya 1492. Ditambah 1000, baru hasilnya 2492. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Soli dan Soliha, terkait dengan operasi hitung bilangan campuran pada bilangan cacah. Oke, untuk selanjutnya, jadi apa yang dapat disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Nah, untuk operasi hitung campuran, itu adalah sebuah operasi soal yang terdapat lebih dari satu operasi hitung. Adapun aturan dalam mengerjakan operasi campuran, yang pertama, operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian diurutkan dari yang paling kiri. Begitu juga dengan penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari yang paling kiri. Oke, firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang membahas tentang penjumlahan di sini ada di Quran surat Al-Kahfi ayat 25 yang artinya dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun ditambah 9 tahun. Nah, dari ayat di atas membahas tentang lamanya waktu pemuda di Al-Kahfi yang tinggal di dalam gua ya. Jadi 300 ditambah 9 alias 309 tahun. Nah, untuk dalam Al-Quran firman Allah yang terkait dengan pengurangan, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Itu dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 14. Baik, Soli dan Soliha, untuk lebih paham lagi dalam materi kita hari ini, silakan dikerjakan latihannya, dikumpulkan di GC ya. Nah, pengerjaannya harus menggunakan jalan ya. Jadi ada jalannya dalam pengerjaan soal-soalnya. Ini ada 5 soal, masing-masing semua soalnya itu poinnya 20. Ini sudah materinya sesuai dengan materi yang telah kita pelajari tadi.
Selamat mengerjakan, sholih dan sholihah. Semangat! Bunda akhiri dengan pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup dengan bersama-sama melepaskan napas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir pertemuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next time, sholih dan sholihah. Untuk pelajaran selanjutnya pada hari Selasa besok, kita akan mempelajari tentang menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan caca. Jadi operasi bilangan caca dalam bentuk soal cerita.